Jangan ikut campur urusanku. Sepertinya masalah ini berlalu begitu saja. Sela tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian itu. Dia hanya terus berkata bahwa semua ini adalah berkat Bari. Hendra juga memperingatkan semua orang untuk tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang kejadian ini. Dalam pandangan orang-orang yang mengenal Damar, dia tetaplah seorang pria yang biasa, yang pernah bekerja di lokasi konstruksi dan diselingkuhi oleh mantan istrinya. Tentu saja, masih ada beberapa orang tahu bahwa dia memiliki perusahaan logistik di kota JC. Dan sekarang, dia dikenal sebagai asistennya Wendy. Setelah makan siang, Wendy tetap harus kembali kerja. Sebenarnya pekerjaannya juga sangat santai. Dia hanya butuh membaca beberapa dokumen dan menandatanganinya. Kadang-kadang dia akan menyuruh Damar untuk melakukan beberapa hal, kebanyakan hal-hal sepele seperti membeli kopi dan lain. Jika Damar dalam kondisi senang, dia akan melakukannya. Tapi jika dia sedang kesal, dia akan berbaring di sofa dan bermain game di ponselnya. Saat itu, Wendy akan berkata bahwa dia telah menghabiskan uang untuk menyewa seorang bos, tetapi dia tidak akan marah juga. Kalau bukan karena orang dari Red Lotus ingin membunuh Wendy setiap saat, pekerjaan inilah yang pekerjaan paling bagus untuknya. Cara kerjanya mudah, dan dia masih bisa mendapatkan 5% saham grup Panorama. Sepanjang sore itu benar-benar membosankan bagi Damar. Dia merasa pantatnya sakit sekali karena duduk di sofa untuk waktu yang lumayan lama. Pada pukul 4 sore, di antara hotel-hotel termewah di dekat Monument of White Elephant, Rose berada di sebuah ruangan. Wanita itu sedang duduk di dekat jendela, dan dia mengenakan gaun merah dengan memegang segelas anggur merah di tangannya. Wanita itu melihat pemandangan sungai di luar jendela, dan dia terlihat sangat cantik pada saat ini. Di sebelahnya, seorang pria sedang menelepon. Nomor telepon itu adalah nomornya pembunuh Blue Card, Leonard Tandialo. Heh, aku meminta pria bodoh itu membantuku menemukan mangsa, dan sekarang dia tidak menjawab teleponku. Bibir merah Rose bergerak sedikit, dan niat membunuh melintas di matanya. Leonard seharusnya tidak mungkin tidak menjawab panggilan Anda. Jika dia belum menjawab sampai sekarang, alasannya hanya ada satu, yaitu dia mungkin sedang dalam bahaya, kata pria di sebelah Rose. Apakah mayat Kenzo telah ditemukan? Tanya Rose. Ya, aku telah menemukan mayatnya. Pembunuh itu membunuhnya dalam satu langkah. Sepertinya kemampuan lawan jauh lebih unggul dari Kenzo. Ini berarti bahwa orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah seseorang dari top 10 di Night Watcher. Tentu saja, pembunuh itu mungkin juga adalah orang dalam list pembunuh. Bagaimanapun, tawaran Master masih ada di Sin City. Bagaimana dengan Barikang? Rose bertanya lagi. Target kita tetap adalah Wendy, tapi lebih baik jika kita bisa kendalikan dia. Cuma pria itu terdiam sebentar, lalu berkata lagi. Selama periode waktu ini, Night Watcher selalu berada di kota JC. Maka karena itu, kita tidak mempunyai kesempatan yang bagus. Selain itu, ada 2 orang tewas di kota LH beberapa hari yang lalu. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam perang 3 tahun lalu. Kita curiga bahwa orang yang melakukannya adalah Night Watcher Zero atau Night Watcher nomor 2 yang sedang hilang, kata pria itu dengan ragu. Rose memegang mulutnya dengan jarinya. Adegan itu penuh dengan godaan. Pria di belakangnya tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Baik, aku tidak akan ikut campur dalam urusan Barikang. Kalian yang memutuskan sendiri saja. Bagaimanapun, dia bukan orang yang penting juga. Meskipun Kenzo telah meninggal, kalian masih memiliki 2 pembunuh Red Card dan 4 pembunuh Blue Card. Kalian pasti bisa hindari Night Watcher, kata Rose dengan acuh tak acuh. Salah satu tujuanku ke kota JC kali ini adalah untuk menemukan apakah aku dapat menemukan berita tentang kotak itu. Kotak itu diambil oleh Night Watcher Zero. Menurut Anda, Night Watcher Zero mungkin masih hidup. Ekspresi pria itu berubah sedikit dan dia berkata, dia masih berada di kota JC. Ya, hati pria itu penuh dengan ketakutan. Orang itu membawa ketakutan tak berujung ke organisasi mereka 3 tahun yang lalu, dan bahkan menyebabkan pemimpin mereka tidak berani muncul sampai sekarang. Lukas masih bersembunyi hingga sekarang. Hanya karena Damar pernah berkata bahwa dia akan membunuh Lukas dan memotong kepalanya. Lukas tidak berani muncul tanpa mengonfirmasi kematian Damar. Itulah Damar yang pernah membuat seluruh dunia ketakutan. Mungkin saja, kata Rose sambil menjilat bibirnya. Sebenarnya, pria seperti itu layak dikejar. Jika aku bisa berhubungan dengannya, aku pasti akan sangat menikmati sekali. Setelah berbicara, wanita itu berbalik dan berkata, kamu bisa keluar sekarang. Jika tidak apa-apa, jangan ganggu aku lagi, dan jangan biarkan orang lain tahu bahwa aku ada di kota JC. Pada pukul 4.30 sore, pintu kantor Wendy dibuka oleh 2 orang. 2 orang gadis cantik berjalan masuk ke dalam kantor.
Kedua gadis itu adalah yaitu Gladys dan Kalinda. Kalian tunggu sebentar, aku sudah mau pulang kerja, Wendy berkata sambil tersenyum. Gladys dan Kalinda melihat Damar. Kalinda segera mengerutkan kening dan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Wendy, bukankah aku pernah memberitahumu? Jangan berurusan dengan pria ini. Dia dulu pemerkosa. Damar mengangkat kepalanya dan berkata, memang itu urusanmu. Heh, aku hanya ingin Wendy tahu kamu adalah orang seperti apa, Kalinda mencibir. Damar tidak memiliki kesan apapun tentang gadis ini. Sepertinya Gladys bertemu dengannya setelah dia meninggalkan kota LH. Wendy segera berkata, Kak Kalinda, dia adalah asisten yang ayahku carikan untukku. Dan aku merasa dia adalah seorang yang cukup baik, jadi jangan khawatir. Kalinda buru-buru berkata, walaupun kamu mengenalnya, tapi kamu tidak tahu isi hatinya. Dia tampak telah berubah dan bertingkah seperti orang baik. Tapi tetap saja, entah apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pemerkosa tidak akan memberitahu pada orang apa yang pernah dia lakukan juga. Damar merasa tidak senang dengan apa yang gadis itu katakan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, jika kamu ditelanjangi dan memohon padaku untuk berhubungan denganmu, aku juga tidak akan menyentuhmu. Kamu, Kalinda tersipu dan menatap Damar dengan kesal. Beraninya kamu berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Memangnya itu urusanku, jawab Damar dengan mulut melengkung. Kamu, Kalinda sangat marah sehingga dia memelototi Damar terus. Damar mengabaikan gadis itu. Wendy dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, ngomong-ngomong, di mana Kak Diska? Kenapa dia tidak datang bersama kalian? Dia pergi dengan Erlangga. Erlangga berkata dia akan mengundang kita untuk makan malam, tapi aku tidak begitu menyukai orang itu. Jadi aku tidak ikut, jawab Gladys. Lalu, dia melihat ke arah Damar dan berkata, Damar, aku ingin berbicara dengan kamu secara pribadi. Gladys, jangan sendirian dengan orang ini. Sepupumu telah dihina olehnya, kata Kalinda dengan cemas. Jangan khawatir, aku tahu diri kok, Gladys menenangkannya. Damar tidak peduli dengan Kalinda lagi. Dia berjalan keluar pintu bersama Gladys. Ketika mereka berdua tiba di tempat yang sepi di perusahaan, Gladys langsung mengerutkan kening dan berkata, Damar, apa yang kamu katakan itu terlalu berlebihan. Kalinda adalah salah satu anggota dari keluarga Tanjaya. Kamu baru saja menemukan pekerjaan yang bagus di tempat Wendy. Jangan sampai kehilangan pekerjaanmu yang sekarang ini hanya karena berdebat dengan Kalinda. Dengan latar belakang Kalinda, meminta Paman Bari untuk memecatmu itu bukan suatu masalah yang besar. Lalu, dia berkata lagi, tapi jangan khawatir, aku memiliki hubungan yang baik dengan Kalinda. Aku akan membujuknya nanti. Damar mencibir dalam hatinya. Dia mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Melihat reaksi Damar seperti ini, Gladys mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Damar, jangan seperti ini. Meskipun kamu tidak bisa kembali ke rumah keluarga Ardiansyah, tapi kamu masih bisa bekerja pada Paman Bari. Kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik daripada orang lain. Sekarang adalah kesempatan yang baik untukmu, jadilah orang yang bertanggung jawab. Damar menghela napas panjang. Gladys masih tidak mempercayainya. Gadis itu masih berpikir bahwa dialah pelaku pada awalnya. Dia sudah tidak ingin menjelaskannya lagi. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, inilah masalah yang ingin kamu bahas denganku. Gladys menggelengkan kepala, bukan. Setelah berkomunikasi denganmu hari itu, aku kembali dan memikirkannya lagi. Aku sudah tahu bahwa kamu merasa tertarik padaku, dan aku bisa merasakannya. Bagaimanapun, aku adalah seorang gadis. Tentu saja aku bisa merasakan itu. Damar tercengang. Gladys berkata lagi, tapi kamu harus mengerti kita tidak bisa bersama pada saat ini. Walaupun kamu pernah mengatakan bahwa kamu bisa membantuku, tapi sepertinya aku harus memperingatkanmu sekali lagi. Jangan pernah mengganggu aku dan Diska. Jangan melakukan hal-hal bodoh demiku. Meskipun aku tidak suka padanya, tetapi jika aku bersamanya, aku akan dapat menjalani kehidupan yang kaya di masa depan. Diska dan aku sudah membuat persetujuan. Dia tidak akan menjagaku terlalu ketat. Bersambung.